Ya Habibi ya Muhammad. Ajma'in radhi
Sambil menunggu tibanya waktu sholat maghrib isya, kita isi ketika kita di dalam masjid dengan sama-sama kita sama-sama kita menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari dan kita tuntut senantiasa diberi manfaat oleh Allah bagi kita dunia sampai akhirat. Amin. Masih dalam kajian kandungan kitab Al-Qur'an kita mohon kita tiga Allah muslim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alaihi asrari bi'alaihi. Maka adalah surga dan neraka itu negeri orang yang bahagia dan negeri orang yang celaka. Diberikan berbagai nikmat, berbagai nikmat, macam-macam nikmat, dan diberikan berbagai azab. Azabnya ini, nikmatnya ini adalah selama-lamanya. Adapun yang mempunyai iman dan jikalau satu zaman sekalipun, artinya harus benar. Kalau ada iman kayak ini, ada iman yang benar. Jadi iman keluar kapal maka setengah mukmin masuk dia pada dalam surga pada mula-mulanya. Kemudian daripada hadir maut dan hisab dan mengambil suratan amalnya dan dibukakan serta meniti titian suratan hisab. Dan setengah daripadanya masuk surga, kemudian daripada masuk neraka. Jadi setengah masuk surga, kemudian daripada masuk neraka. Dan anak segala orang musyrikin yang mati yang belum balik dimasukkan surga, maka ia daripada isi surga juga jadi khadam bagi isi surga. Dan adapun ahlul fatrah, yakni kafir yang antara dua nabi,
maka ia daripada sendirian dan dikabarkan oleh as-sadiqul masih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, wa yajma'u ma'na hadhihi al-aqaid kullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'na al-uluhiyyah istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqar kullu ma siwa dan menghimpunkan segala makna aqaid 20 dan dahulu sebutannya dan lawanannya pula 20 dan 6 jenis dan lawanannya itu dalam katamu la ilaha illallah. Karena makna ketuhanan itu terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang lain dan berkehendak oleh tiap-tiap nam lainnya itu kepadanya. Inilah makna ilah dengan tiada bersusun. Dan ada pun makna la ilaha illallah dengan muwakkaf, nafi dan isbat, yaitu la mustaghni an kulli ma siwa wa muqtaqib ilaihi kullu ma adahu illallah. Tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah, yakni yang kaya daripada tiap-tiap barangnya dan tiada berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya melainkan Allah, yakni Allah itu berkehendak oleh tiap-tiap yang lain dan tiada yang berkehendak akan suatu yang lain karena ia kaya mutlak. Dan yang lain sekaliannya faqat, maka adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan dua sifat. Pertama, istighna'uhu an kulli ma siwa, yakni kaya ia daripada tiap-tiap barang lain dan keduanya. Yang keduanya adalah iftiqar, Allah masyiwa ilaih, berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Dan iftiqar itu sifat yang dikata bagi hamba, karena makna iftiqar itu berkehendak, dan muftakir dengan kasrah kafnya, muftakir kasrah kafnya itu pun sifat hambanya. Iftiqar sifat hamba, muftakir pun sifat nandikatna, sifat hambanya, karena maknanya nang berkehendak. Bahagia muftakir ilaih, jadi muftakirun ilaih dengan jadi muftakar. Jadi bedanya muftakar ilaih dengan fathah kafnya itu sifat Tuhan, karena maknanya berkehendak segala yang lain kepadanya. Maka tidak sah lagi Allah Ta'ala dikehendaki oleh masih Allah apa saja selain Allah daripada sekalian makhluk, tetapi adalah jatuh mula biitlaqan pada lisan ulama dan pada kitab dikatakan istighna dan iftiqar. Dikatakan kepada Allah dengan dihazabkan, hasbukan nafasnya ilaihi masiwa, sebab telah makhum dah dipahami
kehendaknya, dan makruh antara mereka itu makna yang dikatakan ibtikar itu dikehendakinya. Jadi manakala dikatakan ibtikar itu dikehendakinya, jadi makruh sudah di antara mereka itu. Manakala dikatakan ibtikar itu dikehendakinya. Jadi ibtikar kullu ma siwahu ilaih, karena syar'i pada lisan mereka itu, dan lagi adalah mustaghni itu sifat zat, maka dinamakan pula sifat hakiki. Dan mustaghni itu dinamakan sifat zat, dinarani pula dengan sifat hakiki, dan dinamakan muqtadar. Amunnya muqtadar ulama siwahu sifat fi'ilnya, dan dinamakan sifat sababi. Jadi sifat fi'il itu disebut dengan sifat sababi. Maka makna sifat zat, yakni sifat yang berdiri pada zatnya, dan makna sifat fi'il dan sifat sabab itu adalah sifat yang berdiri pada zat yang lainnya. Maka makna ilah, makna Tuhan, dan madlulnya zat yang bersifat dengan segala sifat kamalan, maka diitlaqkan pada mustaghni atau ma'bud, la mustaghni an kulli ma siwa, la ma'bud illallah. Atau ma'bud, mustaghni atau ma'bud, maka makna istighna itu zat yang bersifat dengan kaya, dan makna ma'bud itu zat yang bersifat dengan disembah orang. Paham dengan dibacakan aja ini, insyaallah diberi oleh Allah kepahaman. Jadi ada sifat yang kaya, zat yang bersifat kaya disebut istighna mustaghni. Nah, kalau ma'bud zat yang berhak diibadahi. Jadi zat yang bersifat kaya mustaghni, ma'bud itu zat yang bersifat dengan disembah orang. Bila sudah disebut la ma'bud illallah, pada yang disembah oleh manusia illallah, kecuali hanya Allah. Ini kaji tauhid dulu lah. Jadi ketahui olehmu bahwa adalah pada kalimat la ilaha illallah itu meliputi atasnya nafi dan isbat. Maka yang dinafikan dia, yang dinafikan itu adalah tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah. Tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah itu yang dinafikan. Jadi bila ada sesuatu yang hakikat ketuhanan, yang itu yang dinafikan. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dinafikan itu tiada ada wujud pada hakikatnya, pada akal, dan pada syarat, tetapi adalah tatkala makna ilah itu kulli, maka takdir wujudnya, ya. Tatkala makna ilah itu kulli, maka takdir berwujudnya, takdir wujudnya. Kemudian maka dinafikan dia dengan sebab itulah sah kita isbatkan dengan kata illallah. Sah jadi ucapan illallah.
Sebab ilah itu kulli dan Allah itu juz'i. Sekali lagi, ilah itu kulli dan Allah itu juz'i. Dan sahlah kita istisnakan juz'i itu daripada kulli. Jadi dikecualikan nang juz'i ini. Kan kalau ilah itu maknanya Tuhan yang diibadahi. Nah lalu diisbatkan Tuhan yang juz'i ini. Nah juz'i diisbatkan, ditetapkan Allah yang diibadahi. La ilaha illallah. Kada ada Tuhan yang diibadahi. La ma'bud illallah. Kada ada yang diibadahi hanya Allah. Jadi mengisbatkan Tuhan yang juz'i ini yaitu bernama Allah. Ya baca dulu dengan diubah. Jadi sahlah kita istisnakan juz'i itu daripada kulli, maka nanti isbatkan daripada demikian hakikat itu, yaitu zat yang satu, zat Allah Tuhan kita Jalla Jalaluh. Maka adalah atas qaul yang sahihnya itu dinamakan istisna muttasil, karena ilah itu maknanya al-ma'budu bihaqqin. Menerima berbilang-bilang dengan sekira-kira kita tilik pada maknanya juga, dan patut pula dikatakan atas nambahnya, tetapi burhan akal dan dalil syarah memutuskan mustahil ada berbilang, maka maknanya atas kata ini tiada nang wajibul wujud, kada ada nang wajibul wujud, nang mustahil, kada ada nang wajibul wujud, kada ada nang wajib ada, nang mustahil bagi ibadah, melainkan Allah. Maka Allah yang kemudian daripada ilah itu bukan maknanya seperti ilah, tetapi adalah dia juz'i, yaitu ilmu, yaitu ilmu atas zat Tuhan kita. Tiada dapat menerima maknanya itu berbilang-bilang, tiada pada zikir dan tiada pada surah dan tiada pada kharis, karena berdiri dalil dalilnya tamani. Demikianlah kata Syekh Abdullah Al-Hibti dan kata Syekh Muhammad. Kemudian adalah istisna itu munqati, karena Nabi istisnakan tiada masuk pada Nabi hingga dikeluarkan daripadanya, tetapi ia makna mendahulukan bagi sabitnya, tetapnya, dan makna kata ini bermula illa lahu bihaq sabit wal ilahil batil mawjud, yakni Tuhan yang sebenarnya wal ilahu bihaq sabit wal ilahu bil batil mawjud, yakni Tuhan yang sebenarnya itu sabit dan Tuhan yang batil itu ada mawjud. Maka tiada datang iskal dengan ilah yang batil mawjud, karena kita tempatkan di mana, di atas, di tempat ada, di tempat tiada.
sebab tiada pada faidahnya, maka istisna itu pada zahir wujud, tiada pada batinnya. Karena jika tiada pada zahir dan tiada pada batin keduanya, niscaya adalah dusta daripada dua wujud. Pertama, mensabitkan uluhiyah nan batin bagi Allah, dan keduanya dinafikan ilah nan batin serta wujudnya. Karena makna la ilaha batil illallah, maka bahwasanya ilah batil, dan ini perkataan tiada berkata seorang yang berakal. Maka atas kata kita ini, atas kata ini hanya yang dinafikan dengan lafaz la itu, dikasih atas la ilaha al-ma'bud bil batil, ditempatkan dia menempati adam. Maka adalah kata ini dhaif, lemah, dan hasil daripada perkataan ini adalah yang kita nafikan itu nan mustahil wujudnya pada akal. Itu kan kesimpulannya. Dan pada syarat, tetapi tatkala adalah lafaz ilah itu menerima wujud, karena ada maknanya itu, yaitu kullu mustagni'an kulli ma siwa wa muftaqir ilaih kullu ma adahu. Tiap-tiap yang kaya daripada tiap-tiap barang lainnya, dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya, atau dikatakan kullu mustahiqul ibadah, tiap-tiap yang mustahik bagi ibadah itu, kullu ma'bud, tiap-tiap yang disembah dengan sebenarnya, atau kullu wajibin wujud al mustahiqul ibadah, atau tiap-tiap yang wajibin wujud yang sebenarnya bagi ibadah. Maka sekaliannya itu satu maksudnya. Maka manakala adalah makna ilah yang demikian itu menunjukkan kulli, yakni melengkapi banyak, lagi tasawur wujud dengan kita tilik kepada mafhum lafaz, dan mustahil dengan sekira-kira dalil akal dan dalil akal. Wajib bagi Allah itu bersifat dengan wahdaniyah. Maka tatkala itu difardukan dan ditakdirkan wujudnya juga, maka sahlah kita nafikan yang mustahil wujudnya dengan jalan itu. Dan demikian lagi pada isbatnya demikian pula. Daripada nama isbatakan yang sudah sabit, dan hanya apa? Hanya menyifatkan hakikat ketuhanan itu bagi Allah juga, maka tiada ada hakikat itu bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan lagi karena menyalahi akan etikat orang kafir, berkata ia boleh berbilang-bilang Tuhan padanya. Dan kata ahlul Islam, Tuhan itu tiada dari malaikat asa. Tuhan dalam kitab An-Naq, keyakinan kita ahlul Islam bahwasanya Tuhan itu asa, sifat ketuhanan. Dalam pandangan ahlul Islam, asa Tuhan kita Jalla wa Azza adalah yang kita nafikan dengan la ilaha, itu adalah zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Dan yang kita isbatkan dengan illallah itu zat pula yang berbahagia lagi mafhumkan, dimafhumkan bagi segala kamalat, yaitu Allah. Makanya taklah daripada kata ini, bukan yang kita nafikan itu Tuhan yang disembah oleh orang kafir, seperti matahari dan bulan dan api dan berhala dan bintang dan lainnya daripada segala alam. Karena adalah yang demikian itu tiada dinamakan hakikat ilah, hakikat ketuhanan, yakni dan jika ia Tuhan yang disembah oleh orang kafir, seperti matahari dan bulan dan api dan berhala dan bintang dan lainnya daripada segala alam, karena adalah
lagi hampir dan hanya dinamakan dia ilahul batil, dan lagi tiada sah pula kita nafikan karena ia maujud. Maka yang maujud tiada dapat dinafikan, maka jika dinafikan juga jadi dusta. Nah katanya, dan demikian lagi tiada masuk pula di dalam ilah itu. Napa ibu dan bapak, ada masuk pula di dalam ilah itu raja dan nabi. Nabi disangkakan oleh orang nan babal ilahul haq, dan jika ada dengan keetikan nan jahil dua, maka adalah itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama ilahul batil, yaitu yang disembahkan akan yang lain daripada Allah, dan yang keduanya ilahul haq dan ilahul mutlaq. Hanya itu satu maknanya. Jadi antara ilahul haq ilahul mutlaq itu sama aja. Nah satu makna mutlak. Nah ilahul haq yang sebenarnya ilahul mutlaq. Ada dalam lainnya, ada ibarat baju mutlak, baju tupang, baju putih, baju tupang, artinya kan ada nama lainnya. Mutlakan, mutlak. Satu maknanya, keduanya, yaitu dikatakan kepada Allah dua, hanya ilahul haq dan ilahul mutlak, dan adalah jika kita iktibarkan lafaz mustasna dan mustasna minhu, yaitu terbagi atas 4 bahagi. Nah, 3 batil dan keempatnya terbagi pula 2 bahagi, 1 batil dan 1-nya nan sahih. Dan 3 nan batil itu kulli, keduanya yakni tiada Tuhan melainkan Tuhan, dan kedua juz'i, keduanya yakni tiada Allah melainkan Allah, dan yang ketiga awalnya juz'i akhirnya kulli, yakni tiada Allah melainkan ilah, dan yang keempatnya pertamanya dan keduanya juz'nya, pertamanya adalah kulli dan keduanya adalah juz'i, maka terbagi ia atas 2 bahagi. Yang pertamanya jika kita kehendaki yang pertamanya itu, dan kita nafikan jenis ilah sama ada nam hak atau nam batil, maka batal pula. Dan keduanya nanti nafikan itu hakikat wajibil wujud, maka yaitu nam sah. Jadi seperti ini ya akhirnya kesimpulannya nih. Nah, maka makna tiada Tuhan yang wajibil wujud yang sebenarnya bagi ibadah melahirkan Allah. Jadi kesimpulannya, nan sahihnya nih, nan dinafikan itu hakikat wajibil wujud, hakikat wajibil wujud, hakikat nan wajib ada. Itu hanya lawan Allah saja. Nah ini nan sahih. Maka mana tiada Tuhan yang wajibil wujud yang sebenarnya bagi ibadah melainkan Allah. Nah dari itu kesimpulannya. Bulan bersama ya Allah, ya Bismillah, ya ada mudah kita dapat barokah. Amin. Minum dulu. Ini istighna ini bagi Allah. Bahasa kita dihajati. Ini sifat istighna ini dihajati. Nyambung Tuhan. Nah, jadi istighfar ini bahasa kita dihajati salah satu.
Dan kita maha kaya, maha sugih. Maha sugih. Hari ini dihajati. Jadi sini dihajati. Nah mana aja itu sesuatu apapun berhajat lawan sini. Kan semalam kerucut kalau kita 620 ini, nah wajib, mustahil, jais, nah ini jais, satu, ya. Lalu turun lagi ke bawah semalam ini dari yang ini menjadi bagus. Nah pacarnya tak ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Jelas? Kemudian turun lagi ke sini. Lalu jadi ini istighna dan iftiqar. Mulai 41, 50 mestinya akaid itulah akaid. Tapi disimpan, nah 40. Turun ke bawah jadi 4, 1, 2, 3. Ini asalnya 20 wajib, mustahil, 21 jais. Nah ini masuk pulang di sini dari 620 wajib ini yang wajib aja tapi banyak wajib 20 kasih ini masuknya. Ibu itu kasih ini pulang ke istighna. Jadi 4 ini masuk ke istighna. Kemudian jadi kamu masalah. Jadi apa? Jadi masuk ke dalam kalimat ini kan makna la ilaha illallah di sini. Nah tadi dibacakan la ilaha illallah. Nah kan yang diisbatkan ini, Allah. Yang diisbatkan ini Allah. Maka yang bersifat istighna ini yang diisbatkan. Iftikhar kita bahajatnya lawan sini. Kalau masuk la ilaha illallah, kesimpulan masuk pulang di dalam, dihalusi pulang masuk kepada Allah. Dihalusi lagi terus ke bawah masuk kepada. Nah di sini kan udah dulu lah kita. Nah ini kita harus paham dulu, harus mengerti dulu. Nah dan kita kawat memisah, kemudian kita nafsiyah berapa sifatnya 1, tahu kita salbiyah berapa 5, tahu kita ma'ani berapa 7, tahu kita ma'nawi berapa 7, tahu. Nah ini berapa pulangnya? Nah ini ada 9, ada 11 ya. Ada 9, ada 11. Kalau sini istighna hilang. Maunya istighna jelas wujud kan ada. Wujud tidak apa kalau pada hadis dia mau binafsi. Nah, wahdaniat kan masuk. Iftiqar dihajati ini terus bersifat wahdaniat. Jadi sifat salbiyahnya seperti sifat nafsiyahnya 1, sifat salbiyahnya 4. Istighna. Nah, lalu sama bahasa karena udah ma'nawiyah di istighna. Maka 9 di sini. Tadi sudah dapat 4, 5 jadinya. Pertama wujud, kedua tidak, ketiga bapak, keempat muka, kelima iya, enam, ya kan? Nah, kemudian masuk di iftiqar ke 9. Berapa lagi sisa?
sisa 4. Di sini masuk tamsiah, masuk salbiah. Ini kita pahami ini dulu. Nah, dari sini. Nah, kemudian masuk lagi nama sifat Allah. Kalau wahdaniyah di salbiah seperti di sini, salbiah. Nah, wahdaniyah. Qudrat iradat ilmu hayat. Qudrat iradat ilmu hayat. Kan sama bahasa. Qudrat iradat ilmu hayat sama bahasa. Samuan dari ketika kami bahas kajian di dalam kitab ini tadi, ini adalah menganggapkannya aja. Ini kalau Allah nanti hajati, maka bersifatlah sini sifat istighna. Nah, dari kesimpulan ini, nah ini diibadahi tadi ma'bud bihaqqin. Nah, diibadahi sebenarnya ini hanya Allah. Kesimpulannya ini dari pembicaraan di dalam kitab yang panjang tadi penjelasannya, ma'bud bihaqqin ini hanya Allah semata. Tidak ada yang ma'bud bihaqqin selain pada Allah. Nah, karena apa? Nah, orang kafir lain seperti Nasrani itu menyembah lain daripada ini. Nah, dikarenakan mereka menganggap Tuhan itu ada bersifat wahdaniyah. Ada bersifat wahdaniyah. Nah, karenanya ada bersifat wahdaniyah, maka ujar orang kafir, I-nya bisa 2, bisa 3. Maka ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Itu harus. Istighna dan infilkar ini, kalau Allah Maha Kaya dan infilkar muqtatir ilaih sabarataan bahagian lawan sidin, maka nampaklah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakehendakan Allah Subhanahu wa taala, dan mengaturnya Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini. Nah, tinggal nanti kita aja lagi. Nah, ujar kita ini pun sudah memahami ini. Ketika sudah mengucap la ilaha illallah, sudah paham mengapa di maknana dikandung oleh la ilaha illallah ini. Jadi dikandung maknanya la ilaha illallah ini. Nah, lalu semalam ada etika 50 kan 50 nih kan. Nah, ada lagi yang selain daripada 20 wajib, 20 mustahil, 9 satu jaiz, lawanannya 1 sampai Allah taksira minal kahinati bitaqayyi Allah taksira minal kahinati biquwwati. Nah, itu tak sampai usul kalam adalah bi asri tanazzul ta'ala al-qadari bi ahkamihi wa af'ali. Nah, itu etikanya itu bagaimana harus tak. Nah, pasangan lalu jumlahnya sampai jaiz lawanan 1. Nah, berarti sudah 42. Lawan etikanya tadi. Nah, tanazzul tadi, tanazzul Allah Ta'ala, tanazzul Ta'ala al-qadari bi af'ali wa ahkamihi. Maksudnya Allah Ta'ala mengambil faedah dengan segala yang dijadikannya, segala yang dihukumakannya. Itu diyakini dalam hati kita bahwasanya Allah akan mengambil faedah dengan apa nama Allah. Nah, dengan apa nama Allah yang diakan dan apa nama Allah hukum apa. Jadi apapun Allah jadikan dalam diri kita sucikan Tuhan. Jadi hakikatnya, hakikatnya amunnya sudah sampai kepada hakikatnya, maka diasahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala mawjud. La mawjud illallah. Ada dalam wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya. Allah.
Sidin mengawakan jadi kawakan Sidin. Pada Sidin kawakan kita tahu. Jadi kembalinya besar sepenuhnya Allah Subhanahu. Permintaannya kita ya Allah tetapkan iman, ya Allah kuatkan keyakinan, ya Allah teguhkan ketauhidan. Kemudian jadi semua itu ada narkoba kita, ada dasar-dasarnya. Kalau di ilmu syariat ada dasar-dasarnya, di ilmu tauhid ada dasar-dasarnya, di ilmu tasawuf ada dasar-dasarnya. Jadi kalau pembahasan syariat hakikat hakikat dan ma'rifat itu semuaan kajian yang bertujuan untuk masyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membulatkan keyakinan. Namun sudah mengerti, kita paham dan yang disebutkan tadi adalah berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu. Jadi kita namun dikatakan menabdal asmadunal makna bahwa kafir itu dan jangan sampai ada. Selama ini kita menyembah namakan atau menyembah zat yang wajib diwujudkan, zat yang wajib ada, nama ismu Allahnya, nama kebesarannya, nama keagungannya adalah Allah. Makanya dikatakan Allah itu kan alif lam alif itu zatnya, dan lam pertama, lam kedua ini menunjukkan yuk. Ini kajian namanya. Nah, kan ini menunjukkan zat. Ini menunjukkan sifat. Lam pertama, lam kedua, lam kedua menunjukkan asma. Oh, ini menunjukkan af'al. 5 kombinasinya kita akan membuka. Kasamalan apa? Kenapa ini sama disebut zikir zat? Karena ini af'alnya zat ya. Nah, itu Allah. Ini kan kajian dalam zikir tarikat itu ada. Oh, ini yang jadi af'al. Nah, yang menjadikan af'al itu ya maka ini nyata. Nyata. Tapi laisa. Nyata tapi laisa. Itu aja, nyata tapi laisa. Jadi hu itu nyata tapi laisa. Laisa ini makna ada kauli misalkan. Nah, ketika hu ini ada, maka apanya pun nyata. Maka ketika kita bernafas, tak ada kita. Nafas adalah adanya. Jadi yang pun ada dalam kajiannya, dalam kajian ya bahasa. Nah ini ada keliru ada sebenarnya, tapi orang paham, ya. Kan ini bahasanya roh ini sudah jelas dalam Al-Quran. Allah nyatakan besarnya roh untuk amal min amri rabb, urusan sidin. Nah, kalau ada orang yang sudah naruh diri kita, syukur batinnya itu menandang Allah dan kekasihnya, Nur Muhammad. Nah, maka mereka beranggapan itu Allah Muhammadun
Jadi Hu ini nang menjadikan apa nih Hu? Nah, lalu bicara berubah ini kan ada madahkan, sidin madahkan, memadahkan yang berlaku yang menjadikan laku. Nah, namun ini dibuang ini yang nyata apa aja, makanya tauhid itu tak muncul apa, tahu itu apa. Nah ini nyata apanya Tuhan, di sini. Ini hanya sebuah nama penjabaran dari nama Tuhan, Ismul A'zamnya. Jadi ada sebagian ulama, sebagian ahli muhakkik syuhud mereka ini dan sifat asma apa. Semua tujuannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu. Nah kalau bisa ada Tuhan itu lain ya sudah. Karena nang habis gitu aja lagi. Itulah makna nang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi nang asyhadu ini jadi yang ini. Kita menyaksikan kita nih hanya merasakannya, jadi suruh merasakan apalnya Allah ini. Nah, makanya di dalam kenapa Bismillah di dalam surah At-Taubah itu sebenarnya terkandung di dua ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di situ ada kalimat fa'in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu. Nah, hasbiyallah la ilaha hu. Disuruh qul, katakan hasbiyallah la ilaha illa la ilaha illa hu, la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, disebut oleh ahli mufassir sebagai mentafsirkan bahwasanya karena di sini sudah masuk kandungan dari rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam surat Taubah tidak ada Bismillah. Ya. Nah, Bismillah ini akhir. Wa qul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Maka siapa yang bisa disuruh rancang membaca hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, lawan sidin aja, lawan hu aja. Nah, tawakalnya kembalinya di awal disebut Allah, di akhir disebut hu. Kalau disebut Allah wa rabbul arsyil azim, kada disebut Allah rabbul arsyil azim kada, tapi wa huwa rabbul arsyil azim. Karena kita biasa harus nampak dalam sudut pandang dan orang-orang hakikin. Mereka mengatakan ujian sini mengungkapkan pandangan basyirah syukur mereka mengenai arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya
af'alnya Tuhan inilah nyata. Jadi alif itu hanya menunjukkan aja kita lah, bukan alif itu zat, tapi menunjukkan zatnya. Ya kembali kepada tuntah juga, kepada dari titik juga. Kalau kita asalnya dari numpah, makanya orang-orang yang diberi ma'rifah oleh Allah, diberi musyahadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan kembali mengenali akan hakikat diri. Jadi hakikat diri itu sebenarnya laksana seperti itu. Kalau asal diri ya, asal diri kita kan untuk mengenal Tuhan, maka harus mengenal asal diri. Nah, kalau hakikat diri itu orang yang sudah syuhudnya kepada Tuhan, dia menyandarkan bahwasanya hakikat diri itu seperti air. Seperti air. Dan air ini dimanapun dia dituangkan, maka disitulah dia akan berwujud seperti tempat yang dia dituangkan. Misalnya dituangkan di sini, nah maka dia berwujud dengan wujud gelas. Akan tetapi kadang menghilangkan hakikat air itu sebenarnya. Makanya orang-orang yang diberi kesyuhudan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ma'rifah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini dimanapun dia ditempatkan, di wadah manapun dia diangkatkan, dia akan jadi seperti itu. Akan tetapi pandangannya hakikat air itu tidak akan berubah, tetap air. Dibuat dalam gelas, jadilah ini menyerupai gelas. Dibuat dalam termos, jadilah ini menyerupai termos. Dibuat dalam plastik, jadilah ini menyerupai seperti bentuk plastik. Kemana aja baju itu dituang, itu rupa wujudnya. Tetapi hakikat air tetap ada. Nah, yang jadi masalah itu bagi orang yang kayak kita orang awam ini, ketika berseumur dengan jasa. Nah, ini ada binaan mulai dengan hakikat insan, hakikat kemanusiaan. Nah, Tuhan jadikan untuk apa hakikat kemanusiaan yang Tuhan jadikan kepada si hamba ini? Sebenarnya untuk lihat dulu. Makanya jadi terus kemanapun dia diandap, maka seperti itulah. Namun hakikat bajunya tetap ada hilang. Inilah pandangan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mata batinnya dibukakan syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang seperti ini, hati mereka itu tidak lain isinya, ingatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang mengingat Allah, kadang mengingat nurnya Allah, yaitu nur Muhammad. Jadi kadang nantinya syuhud Allah, kadang ingat syuhud Rasulullah. Asyhadu menyaksikan, mensyuhud Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kadang pun dia menyaksikan Muhammad. Simpulnya. Nah, makanya dulu kan malapan mengajarkan bahari sini. Artinya nambah laku Muhammad, dan menyediakan laku Allah. Kadang hatinya memandang dan menjadikan perbuatan ini adalah Allah, dan melakukan perbuatan adalah Rasulullah. Kayak itu maksudnya. Jadi kita disuruh untuk tenggelam di dalam nur kekasihnya, karena Allah bertajalli bernyata di nur kekasihnya. Nah, ketika kita memandang dua di hati kita nih, taraf kita najul, kadang banyak mensyuhud Allah, kadang mensyuhud nur Nabi Muhammad, dan itu jalanan real. Amuninya tagana, nah ini sama kamu tadi harus sabar Allah aja. Ini kan merusak karena tagana. Nabi itu kan pikiran, pemikiran itu pula. Taraki dulu, tanajul pula. Tapi asalnya dari bawah dua, baru naik.
Ini kajian dalam ranah. Kalau kajian ranah syar'i, ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah Islamnya. Bilihnya mati, ya mati bergantung, mati bapak aja, mati bunuh diri kan. Bila KTP-nya Islam dan pernah disaksikan yang mengucap 2 kalimat syahadat walaupun ada kawin kajinya, maka berlakulah hukum syariat kepadanya. Ketika ia mati, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di kuburan orang Islam. Ada haknya untuk dimuliakan. Itu hanya mengucap kalimat musyawarah ini saja. Bagaimana orang dan hatinya senantiasa menyaksikan Allah dan Rasulullah itu. Hatinya ini pandangannya menyaksikan Allah Rasul. Jadi lakunya ini saksikan ini lakunya dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berlaku ini barakatnya Rasulullah. Arti barakat itu simbol bahasa salawatan artinya syafaat. Jadi kalau kita di dunia ini kada merasa syafaat Nabi, berarti kita akan menyaksikan maka Rasulullah. Maka kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kan bisa tahu. Tapi kita kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala karena apa? Barakat Nabi. Berarti sembahyang ini kan ada sembahyang asli. Sembahyang asli itu sembahyang Nabi ya. Itu nama aslinya sembahyang. Maka kada bisa ada kita harus mutaba'ah lawan Nabi. Paling kada ya batin kita meyakini setiap kali aku sembahyang berjamaah aku diberi imaman hakikatnya lawan Nabi. Karena tidak akan terjadi sembahyang yang sempurna tanpa Nabi. Ini barakat Nabi, barakat itulah yang disebut syafaat. Aku dapat sembahyang, ini syafaat Nabi. Kalau di dunia kita tidak dapat syafaat, di akhirat. Nah ini yang paling penting lawan kita. Maka berimbang. Ketika berzikir diimbangi pula dengan bersalawat kepada Nabi. Siapapun orangnya, sepintar apapun orangnya, sejenius apapun orangnya, tidak akan sampai kepada Allah tanpa Rasulullah. Tidak bisa itu. Kita tidak bisa menyaksikan Tuhan kalau ada berwasilah dengan Nabi Muhammad, kalau ada merasakan syafaat Nabi, kalau ada merasakan barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah duduknya kehambaan. Nah jadi masalah itu tak ada di atas. Kalau berguling lagi, maka ini yang disebut orang yang jazbah. Orang berjazah itu kada kawan dijadikan panutan, kada kau dijadikan ikutan. Nah kalau dijadikan ikutan itu suatu hasanah itu orang yang mengikuti Nabi. Maka Nabi itu diutus untuk suatu hasanah ikutan. Maka imam itu adalah hakikatnya sebenar-benar imam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak apa ya kita mengisah la ilaha illallah ada diberi paham kita oleh Allah kalau kita ada berhadap lawan Rasulullah. Biar sahabat malam mengaji la ilaha illallah, mengaji tauhid, mengarifah ya Allah, kada akan bisa usul kepada Allah, kada akan diberi kelezatan oleh Allah di dalam ibadahnya. Ini kada akan merasakan halwah ibadahnya, manisnya dalam beribadah kepada Allah, tenangnya batin ketika menyebut nama Allah, itu tidak akan diberi. Kada akan diberi. Kenapa sebabnya? Ada pinandu dengan membagi-bagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah. Maka Rasulullah ini harus diingat dua. Tapi saya simpul. Ini nanti ajaran apa guru sama hukum. Jadi pun hendak melihat Nabi syuhud Allah lawan Rasulullah. Habis hilangkan yang lain ini dengan ajaran dia. Pandangan hati itu ini. Pandangan hati ini. Jangan yang lain lagi ini. Jangan yang lain lagi. Ini ilmunya nanti, amalnya ya di sini baca tabarak. Alhamdulillah kita ditakdirkan tiap kali mengaji baca tabarak sambil malam baca tabarak. Itu ilmunya. Nah amalnya supaya jangan hancur awal di kuburnya. Kan itu ilmunya ya rasa surutnya kayak gitu. Kada ada lagi yang lain yang ada Allah lawan nurnya. Kalinya Allah itu apa? Allah tetap asa, makanya ada nurnya tadi. Nurnya itu yang nur kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi
nama aslinya itu ya Muhammad Rasulullah, itu nama asli nama Tuhan. Ada kita ada nama asli. Lalu Muhammad kita itu mengarah nama lain, mengarah nama asli itu. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam mengabdi kepada Allah, kenikmatan di dalam berzikir kepadanya, kenikmatan di dalam bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita karena kawan ini dimuntaskan kata-kata kepada Allah. Terima kasih kepada Rasulullah. Nah, ini juga terima kasih kepada Rasulullah. Allah terima kasih kita. Allah akan bisa sedikit lah, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kenyamanan, keikhlasan, kerendahan diri sampai akhirnya diberikan oleh Allah musyahadah kepada siddiq. Amin Allahumma amin ya Allah ya Tuhan kami. Kami memohon kepada Allah untuk dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, diri kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir